وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Mengingatkan kita tentang tazkiyat nufus dan tarbiyah. Beliau rahimahullah ta'ala mengawali dari kitab ini dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah cover, maka disebutkan di sini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan puasa atas kalian di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha qad hurima. Barang siapa yang tercegah dari kebaikannya, maka sungguh ia tercegah untuk mendapatkannya. Baru kemudian pengantar penerbit dan daftar isi. Dan beliau rahimahullah menyebutkan atau membagi 9 bab di kitab ini. Membagi 9 bab di kitab ini dengan semua judul bab dari 1 sampai 8 diawali dengan lafal Ramadan. Dan di bab 9 diakhiri dengan lafal Ramadan, yaitu saat harus berpisah dengan Ramadan. Kemudian beliau akhirkan dengan khatimah. Kita akan sebutkan dulu satu persatu dari bab-bab yang ada di kitab ini yang berjumlah 9. Bab pertama Ramadan bulan mulia. Kemudian bab kedua Ramadan bulan penuh berkah. Kemudian yang ketiga Ramadan bulan berpuasa. Yang keempat Ramadan bulan qiyamul lail. Yang kelima Ramadan bulan i'tikaf. Dan fikih yang beliau sebutkan, masalah fikih beliau sebutkan di kitab ini hanya di bab 3, 4, 5 saja. Hanya di bab 3, 4 dan 5 saja, yaitu bab 3 Ramadan bulan berpuasa, bab 4 Ramadan bulan qiyamul lail, bab 5 Ramadan bulan i'tikaf. Adapun bab 1 dan 2 tadi tentang Ramadan bulan mulia dan Ramadan bulan penuh berkah, sebenarnya itu tidak fokus di fikih. Kemudian bab ke-6 Ramadan bulan perjuangan. Bab ke-7 Ramadan bulan taubat dan maghfirah. Bab ke-8 Ramadan bulan tarbiyah. Bab 9 saat harus berpisah dengan Ramadan. Kemudian khatimah. Ya, nanti Anda harapkan jemaah mungkin setelah kajian ini berhasrat untuk membeli buku ini, membeli kitab ini. Ya. Sehingga mendapatkan manfaat setelah dibedah bukunya di majelis ini. Lagi 2 hari lagi atau lusa kemungkinan 2 hari lagi kemungkinan Ramadan. Ya, di kitab ini bisa ada di toko dekat Al-Barakah. Itu bisa dipesan di sana juga ada. Dan ini kitab dari sana juga saya. Ini kitab telah saya pribadi bedah di beberapa masjid. Di antaranya di Masjid Syekh Ahmad Imam Syafi'i di Sukmajaya, Depok. Ya. Dan juga di beberapa tempat lainnya, di masjid lainnya. Bahkan hari ini saya memiliki 4 kajian. Kajian subuh tadi memang kajian rutin kitab ini di Masjid Al-Muhsinin Perumahan Wahana. Setelah subuh dekat dari sini insyaallah.
juga kajian kedua ini, dan setelah ini saya akan ke daerah dekat SCBD di sebuah kantor, insyaallah juga akan membahas beberapa faedah dari kitab ini, dan nanti sore di request juga oleh panitia di Lubang Buaya untuk membahas masalah puasa, dan saya akan jadikan kitab ini sebagai salah satu sebagai referensi. Karena kitab ini memiliki kesan yang berbeda disebabkan penulisnya yaitu Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah menjadikan kitab ini kitab terakhir beliau, sehingga itu bisa kelihatan kok dari muqaddimah yang beliau sebutkan di halaman 13 sampai halaman 22. Beliau menulis pada endingnya Bogor Sya'ban 1445 Hijriah atau Maret 2024. Persis 1 tahun yang lalu pas. Ini ketika beliau akhir hayatnya, beliau saat itu lagi sakit-sakitnya. Menulis muqaddimah ini disebut penulis Yazid Abdul Qadir Jawas dalam kurung Abu Fathi. Fathi itu putranya, ya. Di antara sahabat kami juga Ustadz Fathur Rabbani Jawas namanya, Fathur Rabbani namanya. Atau biasa kami manggilnya Fathi. Nah, beliau menyebutkan muqaddimah, dan di muqaddimah ini berisikan peringatan dari beliau tentang masalah puasa dan juga Ramadan. Dan ketika seseorang banyak menyibukkan di masalah-masalah fikih, itu baik, penting, bagus. Dan itu juga yang seringkali saya pribadi bergelut di masalah-masalah fikih. Tetapi tujuan dari ilmu ini kan supaya selamat gitu loh. Tujuan dari ilmu ini supaya kita tuh selamat. Nah, beliau seperti memberikan pendekatan tentang masalah puasa dan Ramadan, pendekatan keselamatan akhirat. Nilai ini yang tidak seluruh buku tentang Ramadan dan puasa itu mendekatinya. Ya. Melainkan di kitab ini maziyah atau kelebihan yang bisa kita dapatkan di kitab ini adalah membuat kita itu lebih semangat di bulan Ramadan agar kita itu selamat, gitu loh. Agar kita itu selamat. Jadi ada nasihat-nasihat yang membuat kita semoga tersadarkan. Apalagi zaman modern seperti ini, ketika banyak sekali hal-hal yang melenakan dan juga memalingkan dari hakikat sebenarnya. Maka perlu sekali kita nih yang udah ngaji terutama, ya, kerap kali kita terpedaya dengan apa? Hal-hal yang sebenarnya bukan dari inti ilmu, yaitu supaya beramal, bukan. Tapi terpedaya dengan apa? Dengan pernak-pernik. Baik itu berkaitan dengan dakwah, baik itu berkaitan dengan majlis ilmu, baik itu berkaitan dengan amal soleh pada umumnya, baik itu berkaitan dengan Ramadan sekalipun. Manusia sekarang banyak terpedaya dengan hal-hal yang bukan hakikat dan ternyata pernak-pernik hanya hiasan belaka, dan tertarik dengan itu dibandingkan dengan hakikat yang sejatinya. Kita lihat sekarang sebelum kita masuk kembali ke kitab ini sebagai nasihat buat para jemaah, ya. Kalau misalnya kita ketika ke majlis ilmu, apa yang kita cari di majlis ilmu? Ya, banyak orang hanya mencari penasaran akan ustadznya, terutama ummahat, ya. Ya, penasaran ustadznya ganteng, viral dan sebagainya. Nggak benar ini. Ini nggak benar. Melainkan karena ilmu, gitu loh. Kalau misalnya temanya nggak penting buat saya, subhanallah nggak penting buat Anda. Ya, berarti tertarik karena pernak-pernik.
Ya, bukan dari esensi dari dakwah itu sendiri, bukan dari esensi ilmu itu sendiri. Nah, Ramadan misalnya, orang banyak tertarik dengan Ramadan, senang dengan Ramadan, ternyata bukan karena pengen taubat, bukan karena pengen beramal di bulan Ramadan, bukan, melainkan karena Ramadan dagangan saya bakal laris. Karena kalau Ramadan rame nanti pas buka puasa. Karena kalau Ramadan akan ada tayangan-tayangan yang seru nanti. Ini semua bukan esensi dari Ramadan sama sekali. Dan banyak dari kaum muslimin yang senang dengan Ramadan ya karena hal-hal ini. Sehingga kita itu perlu merevitalisasi. Buat apa Ramadan ini gitu loh. Buat apa kita puasa? Harus kembali back to the track. Asalnya track kita harusnya itu asalnya. Bahwasanya kita tuh puasa supaya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Agar kita merevisi lagi setahun ini kita tuh udah banyak dosa. Udah banyak kesalahan. Sehingga Ramadan ini momentum supaya kita muhasabah, bercermin, mentarbiyah diri sendiri. Dan itulah yang semoga semungkinan wallahu alam diinginkan oleh sang ustadz rahimahullah taala, karena kitab-kitab fikih Ramadan itu berterbaran mana-mana. Tapi keunggulan kitab ini jemaah yaitu di bab ke-8 menurut ana. Di bab ke-8 Ramadan bulan tarbiyah di halaman 267 sampai 323, sekitar 50 halamanan beliau membahas, mengulas Ramadan bulan tarbiyah, yang di situ ada sekitar 12 poin. Ya, 12 poin. Tarbiyah itu kan pendidikan. 12 poin pendidikan Ramadan. Yang ini Allahu alam jarang didapat di kitab-kitab tentang puasa Ramadan. Jarang. Makanya ana rekomendasikan untuk membeli. Hatta seandainya ini bukan, seandainya penulisnya bukan Ustaz Yazid misalnya, tetap dengan kelebihan ini akan kita rekomendasikan ini, Masya Allah bagus. Ya, Ramadan bulan tarbiyah. Nanti kita bahas 1-12 insya Allah di bab ke-8 tersebut secara global. Jadi agar kita kembali back to the track, bahwasanya beramallah sesuai dengan tujuan yang benar gitu loh. Esensinya kena gitu loh. Bukan karena pernak-perniknya. Misalnya tertarik dengan dakwah sunnah karena ustadznya pada banyak duit misalnya saja. Ini kan bukan esensi sama sekali. Tertarik dengan misalnya bulan Ramadan karena album-album baru atau tayangan-tayangan film-film baru. Wah, ini kayak seru nih. Ini adalah preparation dan isti'dad atau persiapan orang-orang fasik terhadap bulan Ramadan. Sampai ada kemudian juga ada tulisan artikel perbedaan dalam bahasa Arab ya, perbedaan antara ahli taat, ahli ketaatan dengan ahli fisik, ahli kefasikan dalam mempersiapkan Ramadan. Orang yang taat mempersiapkan Ramadan itu dengan ilmu dan perbekalan pembiasaan amal seperti baca Quran, zikir. Tapi orang fasik mempersiapkan Ramadan dengan apa? Dengan bikin album baru, bikin lagu baru, bikin tayangan baru, bikin ini baru, pesta baru, bikin lawakan baru, program baru dari lawakan dan semisal. Ini ahli kefasikan. Ya. Kalau kita dulu waktu kecil mungkin senang ketika bulan Ramadan karena nggak ngerti esensi Ramadan itu apa, nggak ngerti. Kita senangnya adalah bukber, buka bareng, senang kita anak kecil. Tapi kan kita udah bukan anak kecil lagi. Dan banyak orang-orang dewasa sekarang mereka tidak melihat esensi dari Ramadan, sehingga ketika Ramadan lewat itu terbang begitu saja, nggak ada rasa, udah. Ya, bahkan di pertengahan Ramadan udah hilang rasa tentang Ramadan itu sendiri. Nah, ini yang ingin kembalikan bahwa Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan. 29 atau 30 hari ini adalah waktu yang sebenarnya terbatas dan sedikit simple untuk betul-betul memaksimalkan tarbiyah dan pendidikan untuk diri kita.
supaya berkah Ramadannya. Baik, kita mulai dari bab pertama, Ramadan bulan mulia. Beliau menyebutkan di bab pertama ini beberapa hal berkaitan dengan Al-Quran. Karena kan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Seolah-olah ada isyarat di sini dari beliau rahimahullah bahwasanya kalau bulan Ramadan banyak baca Quran, seolah gitu. Dari awal langsung diingatkan tentang Al-Quran. Karena specialty bulan Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran. Ini bukan selebrasi, bukan. Ini bukan perayaan, bukan. Ini bukan sebatas pengingat, bukan. Ini adalah amalan saleh yang sudah menjadi tradisi Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, para salaf, para ulama dan para orang-orang saleh sejak zaman Nabi sampai sekarang turun temurun. Ini merupakan sunnahnya Rasulullah SAW untuk semakin memperbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Dan para salaf mereka kemudian agar menjadi wasilah supaya baca Qurannya di bulan Ramadan itu lebih kuat lagi, maka mereka mempersiapkan dari Sya'ban, bahkan sebelum dari Rajab, untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Bahkan sampai sebagian dari salaf menyebut bulan Sya'ban ini sebagai Syahrul Qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran. Saking banyaknya mereka baca Quran, preparation untuk persiapan menuju Ramadan. Dan kalau kita mau meneliti lebih detail lagi para bapak sekalian rahimakumullah, di tahun 2025 ini boleh antum bilang dibandingkan dengan sebelum pandemi atau dibandingkan dengan 2010 atau 2015 sekitar itu, sekarang 2005, orang inget deket lagi Ramadan itu udah nggak kayak dulu. Sekarang udah banyak yang lupa kalau bentar lagi Ramadan. Ini 2 hari lagi Ramadan, kayak bukan mau Ramadan. Jujur aja, beda. Cobalah ingat-ingat, kita recall lagi kembali bagaimana dulu 2010, bagaimana dulu 2005, bagaimana dulu ya. Sebelum aplikasi di Google Play itu sebelum sebanyak sekarang. Sebelum kesibukan di handphone itu sebanyak sekarang. Sebelum media sosial itu aktivitas kita sesering sekarang. Sejujurnya, dulu itu seperti lebih afdol kita tuh mengingat Ramadan. Bahkan sampai diingat sebulan lagi Ramadan ya, kita sampai ngomong ke keluarga, ngomong ke teman-teman, ya Allah sebulan lagi Ramadannya. Sekarang rasa itu seperti udah nggak ada atau udah jarang. Udah banyak orang biasa aja. Oh 2 hari Ramadan, 2 hari kayak biasa aja. Nggak ada persiapan sama sekali, nggak ada. Jujur aja ini, walaupun udah ngaji, kayak nggak ada yang resep gitu kalau bentar lagi Ramadan, nggak ada rasa. Kita lihat di media sosial belakangan ini jemaah, dari isu demi isu, kabar demi kabar, yang ngaji kita ini ngomongin orang lah, ngomongin ketergelinciran orang lah, apa nggak bisa ditahan gitu loh? Atau kabar apalah dan seterusnya loh. Yang sebenarnya menunjukkan udah banyak dari kita itu udah nggak fokus lagi dengan amal, udah nggak fokus lagi dengan bentar lagi Ramadan, udah nggak fokus lagi. Seandainya banyak dari kita baca Quran, tentu kita betul-betul kelihatan efek dari sering baca Quran dan mendalaminya, kelihatan banget, kelihatan efeknya pada diri kita. Tapi kok kita lihat sekarang berbeda. Sekarang kelihatan berbeda. Orang-orang ngaji sekarang berbeda di media sosial mereka. Apakah ini karena tuntutan hidup? Apakah ini karena ekonomi? Kalau emang karena ekonomi, justru harus semakin dekat sama Allah. Bukan malah justru semakin ke dunia. Karena kan dunia milik Allah. Allah yang kasih rizki. Kalau kita emang kesulitan ekonomi nih, karena pajak ini naik 12%, ini naik, ini harga telur naik, harga ini naik. Dekat sama Allah. Iman kita yang naik kemudian. Dan semua itu akan terasa kecil sebenarnya. Kalau emang itu karena ekonomi ya, kemudian banyak dari kita yang udah ngaji berubah. Seperti gak ada resepnya kepada Ramadan.
Tapi ternyata sebenarnya bukan karena ekonomi, Pak. Karena melanggar qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini dua ayat ini, 2 dan 3, itu kita sedang krisis di sini, banyak dari kita. Qad aflahal mu'minun, orang-orang mu'minun mereka pasti beruntung. Siapa mereka orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di salatnya. Kekhusyuan salat ketika dicabut, maka itu ibarat jantung yang udah rusak gitu loh. Nanti kemudian Kemudian di amal-amal lainnya itu enggak ngeresep. Karena kalau kita khusyuk salat, insyaallah amal soleh lainnya itu bisa ngeresep. Ngeresep itu apa ya bahasa yang resep itu ya? Masuk gitu ke hati gitu. Ya. Makanya coba kita lihat parameternya, khusyuk salat, dan khusyuk salat itu di antara pendukung terbesarnya adalah selain paham akan apa yang kita baca, yaitu kita baca Quran di salat kita itu. Senang dengan baca Quran di salat kita itu. Nah, dan penghalang khusyuk dalam salat, lihat di ayat seterusnya, berikutnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman adalah orang yang berpaling dari hal-hal yang melalaikan. Nah, ini sebabnya. Walaupun udah ngaji, kebanyakan mengkonsumsi yang mubah dan melalaikan bahkan yang makruh atau bahkan yang haram. Inilah yang menyebabkan salat jadi kurang khusyuk. Kemudian amal-amalnya mulai kurang ngeresep. Ya. Beda dulu itu 15 hari menjelang Ramadan, ikhwan-ikhwan kita itu udah benar-benar itu udah siap-siap fikih Ramadan, beli bukunya, beli ini baca itu, terus mulai Quran. Sekarang coba kita tuh udah beda, kita udah banyak kesibukan, beneran. Ini makanya mau digembar-gemborin di beberapa tempat, tapi udah 2 hari lagi menjelang Ramadan. Tapi pengen anak ingatkan, kok banyak dari mulai futur, orang mulai futur kayak enggak seperti dulu lagi. Kan diingatkan terutama Al-Qur'annya itu. Kalau alasannya ya Al-Qur'an di rumah yang seperti yang mushaf tercetak seperti ini misalnya, udah mulai lesu berdebu, kan ada handphone. Dibawa kemana-mana bisa ada tuh baca Al-Quran dimanapun yang dia mau. Dia bisa murojaah hafalan-hafalan yang telah dia lupa. Alhamdulillah. Ya, jadi banyak hal sekarang yang harus dikoreksi dari kita. Kemudian masalah yang beliau angkat di Ramadan, bulan mulia bab pertama. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Setan-setan di sini yaitu setan-setan yang marodatus syayatin, yaitu setan-setan yang versi kuatnya godaannya. Tapi setan-setan yang versi standar yang biasa itu tetap berkeliaran. Ya. Namun godaan mereka tidak sebiasa di waktu-waktu selain Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Dan juga setelah bulan Ramadan ini hari raya kaum muslimin. Bab 1 ini dari halaman 25 sampai 90. Kemudian bab kedua, Ramadan bulan penuh berkah. Ini yang Nabi SAW sebutkan. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah. Berkah itu apa sih? Nah, berkah itu apa sebenarnya? Berkah itu secara bahasa menetap dan bertambah, itu berkah. Subut wan nama atau ziyadah. Ya, tetap dan bertambah. Itu berkah. Ya. Nah, suatu keberkahan itu ada pada amalan. Ya, adapun individu, kalau individu berkah itu bukan zat individunya. Bukan zat individu, ini orang ini berkah berarti tubuhnya berkah. Enggak. Melainkan apa yang ada pada dia dari amalan dan efek amalan itu berkah. Misalnya ilmu ustadz ini berkah. Nah, itu menunjukkan ilmu dan apa yang beliau amalkan dari ilmunya itu yang berkah.
sehingga bisa kita dapat faedah darinya. Nah, ini baru ilmu yang berkah. Tapi zat orang itu tidak diberkah kecuali para rasul dan para nabi. Zat tubuhnya itu berkah. Zat tubuhnya itu berkah. Adapun kayak tempat ya, masjid, itu berkahnya bukan di fisiknya, tetapi di apa? Amal soleh yang dilakukan orang beriman di masjid itu baru yang disebut masjid tempat berkah. Amal solehnya gitu loh. Jadi bukan tembok-temboknya. Makanya salah jika ada orang ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tembok-temboknya diusap. Itu salah. Enggak ada. Di sini bukan di situ berkahnya. Berkahnya apa? Apa yang kita lakukan di amalan di situ, itu berkahnya. Kemudian kalau kita misal nafkahin anak, nafkahin istri, atau sedekah, berkah enggak? Berkah. Tapi berkahnya di zat duitnya, uang kertas gitu, atau di amalan dan efeknya? Di amalannya dan efeknya, di situ berkahnya, bukan di ininya. Oleh karena itu kalau misalnya seorang jemaah dikasih sama ustadz duit misalnya, nih buat antum duit, dikasih 100.000 misalnya, terus jemaahnya tersebut mengkeep duit tersebut, duitnya berkah nih, dikasih sama ustadz gitu kan, apalagi ustadznya keturunan Nabi Adam gitu kan, sama sebenarnya kan. Maka kemudian disimpan sampai tahun kapan disimpan, sampai itu duit udah basi, maksudnya nggak berlaku lagi, disimpan dengan alasan ini dari Ustadz Fulan, berkah, karena pasti beliau ikhlas. Pertama, menjamin beliau ikhlas itu nggak boleh karena kita nggak tahu. Semoga beliau ikhlas. Tapi berkahnya di mana? Bukan di zat uangnya. Nah, gitu kan? Bukan di zat uangnya. Sehingga nggak usah kayak gitu jadi hulu nanti. Jadi hulu. Ya, beda kalau misalnya itu adalah barang bekasnya Rasulullah. Nah, itu mungkin. Itu mungkin. Tetapi kan sekarang barang bekasnya Rasulullah mana sekarang? Alhamdulillah nggak ada. Kalau ada mungkin diperebutkan banyak orang. Alhamdulillah. Adapun yang ada di Turki yang dibawa ke Indonesia apa rambut, apa trompa, apalah itu ya. Kita doakan aja semoga Allah kasih hidayah aja mereka itu. Kasihan soalnya ditipu kok mau aja gitu kan. Itu nggak ada seperti itu, bohong itu. Nah, Ramadan bulan berkah. Nah, ada waktu yang berkah. Waktu yang berkah itu berarti dia amalannya dia berkah. Ya, amalan di bulan tersebut, beramallah sehingga bisa dilipat gandakan ganjarannya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, diberkahi mana? Waktu sahur itu waktu yang berkah karena Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Jadi waktu terjawabnya doa berkah. Kemudian perbuatan makan sahur itu juga perbuatan yang berkah, yaitu yang dilimpahkan pahala dan bertambah ganjarannya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian makanan sahur pun kalau ikhlas istri bikinin itu juga makanan yang berkah. Tapi apakah di zat makanannya berkahnya? Bukan. Di apa yang kita amalkan dengan makanan itu yang berkah. Makanya makan sahur itu berkah. Gitu. Jadi jangan disamain lah kayak madhabnya mereka-mereka yang ghulu dan berlebihan kepada orang-orang yang mereka anggap soleh. Sampai kiainya atau ustadznya lagi makan, lalu kopi makan, itu di balik tirai apa gitu, itu santri-santri lagi ngintipin. Ngapain coba? Nungguin selesainya Pak Kiai makan. Pak Kiai selesai makan, langsung pada ngerubungin kopi bekas ininya. Karena apa? Berkah. Ini ghulu. Ini ghulu. Ya. Saya kan berdagang sarung, Pak. Dan kemudian saya punya teman-teman, beberapa teman di kalangan sebelah lah gitu, dari beberapa kota gitu. Ya, mereka minta, Ustadz, dijual nggak sarungnya? Ya, nanti jual sarung, nggak sarung bekas Ustadz. Loh, kenapa emangnya? Ya biasa betul dapat berkahnya. Nggak ada mas, nggak ada kayak gitu-gitu tuh, nggak ada. Saya biasa orang biasa. Siapa tahu dapat berkahnya gitu. Coba, kalau dapat berkahnya dari sarung Anda misalnya, emang dia dapat apa yang dia dapat? Berkahnya tuh apa dia dapat? Langsung punya ilmu gitu? Langsung jadi alim gitu? Atau dapat pahala gitu? Nah ini kesalahan mereka. Mereka dalam masa tabarruk itu salah. Nah, Ramadan bulan penuh berkah. Berkahnya di mana?
yaitu kita beramal di situ. Maka orang yang nggak beramal di bulan Ramadan, walaupun bulannya bulan penuh berkah, orang yang nggak beramal, ya tetap aja nggak dapat. Jadi tergantung gimana kita beramal, gitu. Tergantung gimana kita beramal. Beliau menyebutkan di sini di bab kedua Ramadan bulan penuh berkah, pahala ibadah umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji. Bahkan seperti berhaji bersama Nabi SAW pahalanya. Ya, jadi itu kalau umrah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, pahala ibadah puasa di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan puasa di bulan-bulan lainnya. Ini jelas paling afdol. Kalau kita misalnya bersemangat nih, wah puasa Arafah, ntar diampunin dosanya setahun sebelum, setahun setelah gitu. Wah Masya Allah ya puasa. Semangat, itu puasa Arafah 1 hari. Lah sekarang puasa Ramadan 29 atau 30 hari, setiap dari hari di Ramadan itu nilainya lebih afdol daripada puasa Arafah. Jadi kalau semangat puasa Arafah karena pengen diampunin dosa, di Ramadan jauh lebih tinggi lagi nilainya. Jadi harus lebih semangat. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Ya, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan nyari pahala, maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Masya Allah. Itu satu hadis. Hadis kedua mirip dengan itu, tapi dengan beda 1 huruf saja. Kalau hadis pertama tadi man shoma, hadis kedua man qama. Man shoma dan man qama. 2 hadis beda. Bedanya cuma beda 1 huruf. Man qama barang siapa yang berpuasa. Yang kedua man qama barang siapa yang qiyamul lail. Barang siapa yang qiyamul lail dengan di Ramadan dengan iman dan nyari pahala, maka akan dihapuskan darinya dosa-dosa. Ini 2 hadis yang berbeda. Shoma puasa, qama qiyam. Shoma siang hari, qama malamnya. Itu perfect, lengkap. Siangnya kita puasa, malamnya kita tarawih. Enggak. Dan tarawih itu sunnah, enggak sampai wajib. Adapun puasa wajib. Maka ini kesempatan yang luar biasa. Dan pahalanya lebih afdal daripada pahala puasa sunnah manapun. Ketiga, santap sahur di bulan Ramadan adalah sarapan penuh keberkahan. Ini. Ya, sahur, kata Nabi SAW, bahwa tentang sahur Nabi SAW mengatakan innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'uuh. Sesungguhnya makan sahur adalah berkah yang Allah berikan pada kalian, maka jangan kalian tinggalkan sahur. Sahurlah, bangun. Dan waktu sahur itu seperti malam terakhir. Mau jam 3, mau jam 4 kalau sekarang. Tapi lebih afdal apa? Lebih afdal diakhirkan sahur itu. Kata Nabi SAW, ma yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus suhur. Orang-orang tetap dalam keadaan baik-baik saja selama mereka menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan sahurnya, makan sahurnya sebelum azan subuh, tapi jangan terlalu mepet takutnya nanti kelewat ya. Dan Nabi SAW mencontohkan makan sahur itu sederhana. Kata Nabi SAW, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin itu kurma. Di buka puasa pun beliau pakai kurma. Kemudian juga kata Nabi SAW, tasaharu walau bijur'atin min ma. Sahurlah kalian walaupun dengan hanya seteguk air, maka itu sudah masuk sahur. Nggak apa-apa. Kalau memang cuma pengennya itu doang. Ya, nah ini waktu yang berkah dan juga amalan yang berkah. Kemudian juga beliau menyebutkan keberkahan waktu berbuka. Keberkahan waktu berbuka. Rasulullah SAW menyebutkan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Al-imamul adil. Doanya pemimpin yang adil. Di sini pemimpin di sini bisa pemimpin wilayah, bisa pemimpin keluarga. Mencakup semuanya. Antum-antum jemaah ya, bapak-bapak masuk di sini. Karena imam di sini imam keluarga. Berbuat adil pada
antar istrinya kalau dia poligami, atau antar anaknya kalau dia punya anak lebih dari satu. Maka perbuatan adil ini membuat doanya kepala keluarga ini tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka doa bapak yang soleh itu penting. Dan bapak yang soleh yang berbuat adil, bahkan setelah wafatnya Allah jamin insya Allah akan Allah Ta'ala jaga keturunannya. Yaitu seperti surah Al-Kahf. Di surat Al-Kahf, surah Al-Kahfi, ya, yaitu anak yang yatim yang bapaknya sudah wafat, kemudian ternyata Allah Ta'ala selamatkan melalui Nabi Khidir akan terngangaknya, terbukanya harta warisan dari bapaknya, dijaga kemudian dengan temboknya ditegakkan lagi. Dan di sini anak tersebut kenapa kok dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia punya bapak yang telah meninggal, yang mana bapaknya dulu apa? Soleh. Dan di antara kesolehan seorang bapak adalah berbuat adil pada keluarganya. Dan di antara perbuatan adil soal nafkah, paling primer keadilan nafkah. Itu kok nafkah dipenuhi dengan adil, tidak menzalimi, itu insya Allah doanya enggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak sekalian, berhasratlah jadi seorang hamba Allah, bapak yang adil. Wasaimu hina yuftir, dan juga tidak ditolak doanya doa orang yang berpuasa saat dia berbuka. Doa orang yang berpuasa saat dia berbuka. Saat di sini berarti sebelum menjelang qubail, menjelang dia buka, itu dia banyak doa istighfar, minta sama Allah Ta'ala, minta. Dan ketika dia buka sambil makan, ketika setelah makan itu minta sama Allah sesuatu kita. Itu kan sedang berkah-berkahnya waktu ketika itu. As-saim hina yuftir, orang yang puasa ketika dia berbuka. Coba misalnya kita ibu-ibu terutama, kalau bapak suaminya bekerja atau masih di kantor atau masih di jalan, kan sama anak-anak tuh di rumah ya, maka coba didik anak-anak sebelum buka, yuk kita banyak-banyak berdoa. Apapun itu doanya, bebas. Ya mau istighfar, mau apapun doanya. Ya. Maka itu banyak-banyak doa sebelum berbuka. Tidak di sini ya tadi pas sahur buka, ya. Sahur buka. Syaitan berusaha untuk apa? Mengalihkan. Lihat bagaimana dahulu kala kita di era 80-90 atau awal 2000-an, itu pas sahur dan pas mau buka, mungkin pas mau buka ada ya, tapi pas sahur tidak ada tayangan lawak dulu. Tapi mulai tahun kapan ya? Seperti 2010 kemari, itu mulailah diadakan lawakan-lawakan di waktu sahur, dan itu benar-benar menjijikan sebenarnya. Karena apa? Karena waktu sahur itu waktu yang sangat intimate untuk hamba, sangat dekat hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Yang kemudian orang pada ngelawak di sini, subhanallah. Subhanallah. Buka puasa diiringi dengan lawakan juga. Subhanallah, ini betapa lalainya. Makanya banyak orang sekarang enggak esensial ibadah puasanya. Karena apa? Startnya itu udah kecolongan dengan lawakan, maka ibadahnya penuh doan, candaan, lawakan, useless. Kayak kejahilan yang betul-betul ada di puasanya itu membuat Allah Ta'ala, yang kata Allah Ta'ala, tidak memiliki kepentingan untuk memberi pahala pada orang yang berpuasa seperti ini. Ya. Kemudian doa orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi itu tidak ditolak doanya. Doa orang yang terzalimi. Kemudian kebahagiaan yang Allah Ta'ala berikan pada orang yang buka puasa disebutkan oleh Nabi SAW. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan di mana ia berbahagia karena keduanya. Pertama, idza aftara fariha. Jika dia buka puasa, ia bergembira. Ini naluriah, ini fitrah, wajar. Dan ini kegembiraan yang dibolehkan. Senang dia. Ya iyalah, orang tadinya enggak bisa makan, enggak bisa minum, sekarang dikasih makan, dapat minum, nikmat, bahagia. Itulah manusia. Nah, dan ini dibolehkan. Kebahagiaan ini pas buka puasa. Bahkan dianjurkan juga gitu loh. Dianjurkan, kan enggak enak juga, Pak. Antum buka bersama, antum makan diam sendiri murung. Kenapa bang? Sakit gigi bang? Enggak. Kenapa? Enggak, saya enggak mau bahagia. Ya enggak, ini sunnah Nabi SAW bahagia.
Ya. Kemudian wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Nah, ini ke akhirat kok ini. Ketika ia berjumpa dengan Rabbnya, ia pun bergembira dengan puasanya itu. Maka puasa ini menggembirakan dunia akhirat. Puasa ini menggembirakan dunia dan akhirat. Kemudian dalam hadis yang disebutkan oleh Amr bin Maimun al-Audi, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum suhura. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling bersegera ketika berbuka puasa dan paling lambat dalam santap sahur. Dari asra' dan abta'. Asra' ini cepat. Cepat ini bisa dua makna, yaitu dengar azan maghrib langsung buka. Nah, itu makna pertama. Atau cepat di sini bisa maknanya durasi makan buka puasanya cepat. Ya, gitu. Kemudian abta'ahum suhura, dan paling lambat dalam santap sahur. Ini juga dua makna. Paling lambat bisa maknanya paling mengakhirkan, yaitu di akhir-akhir jelang azan gitu. Atau makna kedua dan wa sahih, yaitu lama. Makan sahurnya itu pelan-pelan gitu. Kebalikan dari kita. Coba kita makan sahur cepat-cepat. Bukan kita, sebagian dari kita lah insyaallah ya. Cepat-cepat. Kemudian buka puasanya lama. Sampai marbot mau qomat enggak jadi-jadi. Karena apa? Karena masih pada makan gorengan, ngabisin masih banyak gorengannya gitu. Padahal kan bisa nanti habis maghrib. Akhirnya pada kenyang semuanya. Kenyang. Ya. Bukannya biasanya kan kalau Ramadan itu kan harusnya kan buat apa? Supaya kita itu menghindari gula berlebih atau apa gitu kan. Makan berlebih. Lah ini malah justru sebaliknya. Habis lapar dari pagi belum makan, siang nggak makan, sore nggak makan, dihantam langsung sama es, sama gula, sama ini. Makanya tarawih pada batuk-batuk tuh. Kemudian ngantuk, udah keberatan dah. Banyak makan semua gorengan, gula, es. Ini sehat dari mananya gitu loh. Ya, kita kayak gitu kita. Nah, terus baru makan berat, habis maghrib makan berat, makan lagi, isya udah males. Tarawih, gampang lah tarawih lah. Gampang, akhirnya nunggu tarawih tahun depan. Ya. Jadi nggak tarawih. Ya. Kemudian ada hal yang kita bisa luput dari hal ini jemaah. Yaitu, adapun apabila seseorang diundang untuk berbuka puasa, maka disunahkan untuk membalas orang yang telah mengundangnya, setidaknya dengan mendoakan beberapa doa. Dan ini ada doa yang lebih mungkin bisa untuk istri kita juga, atau orang-orang yang memberi kita makan siapapun. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani, atau wasqi man saqani atau wa asqi man asqani, bisa dulu. Ya Allah, berikanlah makan pada orang yang telah memberiku makan, dan berilah minum pada orang yang telah memberiku minum. Nah, ini berlaku pada siapapun yang ngundang kita. Misalnya, ya, ngundang kajian, atau ngundang buka puasa, atau ngundang ini, ngundang itu, terus kita dapat makan, diberi makan di situ. Sunnah ini termasuk sunnah yang mahjurah ini. Sunnah mahjurah itu sunnah yang ditinggalkan banyak orang. Enggak ngeh bahwasanya ada doa, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berikanlah makan pada orang yang telah memberikan saya makan, dan berilah minum pada orang yang telah memberi saya minum. Itu sunnah Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Al-Miqdad. Ini, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berikanlah makan pada orang yang memberiku makan, dan berilah minum pada orang yang memberiku minum. Istri misalnya masakin kita apa, kemudian dapat kita makanan dari istri, dia yang buat, maka kita nggak apa-apa doa ini, ya Allah berikanlah makan pada orang yang telah memberi saya makan, walaupun ya duitnya aslinya dari kita juga gitu kan. Kemudian suami datang dari luar, ya bawa makanan. Coba ada nggak di antara kita rumah tangga seperti itu? Jujur aja, susah ditemuin. Iya, susah ditemuin.
Yaitu suami istri saling mendoakan seperti ini. Ya ketika suaminya pulang dari mana kantor, pulang dari mana kajian atau dari mana, atau ketika habis kajian suaminya naktir istri, ayo kita makan bakso dulu yuk, makan bakso. Setelah makan bakso, ya karena udah biasa mungkin nggak ada terima kasih. Minimal jazakallah khair lah misalnya. Dan kemudian doakan, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Begitu. Ini termasuk sunnah yang banyak orang udah luput darinya, ya. Nah, nanti kita lihat ketika kita nih para suami di bulan Ramadan, ketika istri-istri kita lagi pada bikin makan sahur, biasanya bapak-bapak ngapain? Insya Allah tidur, misalnya gitu. Tidur. Kan enak tuh. Istri dari jam 2, dari jam 3 masak, suaminya i'tikaf di kamar, ya. Maksudnya tidur, ya. Nikmat gitu kan. Nanti tinggal dibangunin. Bang, bangun jam 4 bangun. Tahajud itu. Kan udah tadi tarawih, ya udah. Jam 4 bangun. Tinggal makan kita. Sementara istri kita yang berjuang untuk bikin makanan. Nah, maka untuk menghibur kita doakan. Semoga dengan tadi doa yang tadi bisa atau doa-doa lainnya. Kemudian bab ketiga, Ramadan bulan berpuasa. Nah, ini mulai masalah fikih, definisi puasa, kedudukan puasa dalam Islam, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, rukun-rukun puasa. Rukun puasa ada berapa? Rukun puasa ada 3. Rukunnya ada 4. Ya, rukun puasa ada 4. 1 niat. 2 menahan diri dari pembatal. 3 sesuai waktunya. Dan 4 memenuhi syarat. Jadi cuma 4 rukun puasa ada 4, yaitu pertama niatan, harus punya niat. Kalau Ramadan harus punya niat. Kata Nabi SAW, "Man lam yubayyit an-niyah." Ya. "Man lam yubayyit an-niyah fala siyama lah." Atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang tidak meniatkan sejak malam harinya puasa, maka tidak sah puasanya. Untuk Ramadan wajib, ya. Untuk Ramadan setiap malam kita niatin besok bakal puasa. Gitu. Kemudian rukun yang kedua, al-imsak 'anil muftirat, yaitu menahan diri dari pembatal puasa. Makan, minum sengaja, ya. Itu membatalkan puasa. Kemudian hal yang semakna dengan makan minum seperti apa? Transfusi darah. Kemudian menginfus zat makanan, ya, sebagai pengganti makanan. Ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Adapun suntikan yang tidak sampai ke perut, hanya aliran darah, ini kata beliau juga bisa membatalkan puasa, kata beliau. Ya, karena ini termasuk kedudukannya menggantikan makan dan minum. Ini pendapat yang beliau pilih, ya. Kemudian keluarnya darah haid dan nifas itu membatalkan puasa. Jadi 1 tadi makan minum dengan sengaja. 2 hal yang semakna dengan makan minum. 3 keluarnya darah haid dan nifas. Ya. Kalau lagi puasa, ummahat lagi puasa, keluar darah haid, lagi puasa, maka dia batal puasanya dan dia boleh makan, boleh minum. Maka dia batal puasanya dan boleh makan, boleh minum. Karena dia diberi uzur pembatalan itu. Adapun kalau misalnya seseorang tidak ada uzur, kemudian dia membatalkan puasanya, baik dengan makan atau dengan minum atau dengan jima', maka batal puasanya dan tetap tidak boleh makan minum habis itu. Kenapa? Ada namanya hurmatuz zaman namanya. Penghormatan terhadap zaman. Ya, penghormatan terhadap zaman. Maka tetap enggak boleh makan minum.
Kemudian di antara pembatalnya yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, baik dengan cara menekan perut atau dengan cara sengaja mencium sesuatu yang enggak sedap supaya muntah, atau ya supaya dianggap sakit misalnya, gitu kan? Atau sengaja melihat sesuatu yang menjijikkan supaya bisa muntah. Maka yang seperti ini batal puasanya. Taib, rukun yang ketiga sesuai waktunya. Yaitu apa? Yaitu dari subuh, dari terbit fajar kedua sampai maghrib, yaitu terbenamnya matahari. Maka puasa yang tidak sesuai waktu itu tidak sah. Ketika dia puasa sampai zuhur doang, nah ini bocil. Kalau bocil mah nggak masalah kalau itu mah. Tapi kalau udah gede masih kayak gitu ya subhanallah, ini orang macam-macam. Orang kalau misalnya udah dewasa tidak sah puasanya sampai zuhur, mereka harus sampai maghrib sesuai waktunya. Dan juga sesuai waktunya yaitu kalau itu Ramadan ya puasa di bulan Ramadan. Jangan Sya'ban puasa apa antum? Puasa Ramadan saya. Lah kan belum Ramadan. Saya mau fastabiqul khairat. Ya ini enggak, ini bid'ah malah jadinya. Belum waktunya. Ya, begitu. Taib. Kemudian rukun yang keempat yaitu memenuhi syarat. Muslim, baligh, akil baligh, muslim, akil berakal, baligh dan sehat atau mampu mengerjakan puasa. Kemudian terlepas dari halangan puasa seperti haid dan nifas. Maka kalau perempuan haid dia tetap puasa, maka ini bid'ah dan dia berdosa. Jadi syarat wajib berpuasa Ramadan yaitu muslim, berakal, baligh dan sehat atau mampu berpuasa. Yang kelima, terlepas dari halangannya yaitu haid atau nifas. Maka orang haid enggak boleh puasa, orang nifas enggak boleh puasa walaupun dia mampu. Enggak, saya udah mampu, saya udah ini haid hari ke-6, insyaallah saya kuat kok, tetap enggak boleh puasa. Kalau anti puasa, anti dosa. Saya kan mau ibadah maksudnya, ya ibadah yang bid'ah. Anda dosa karena apa? Dilarang sama Allah puasa kok Anda melakukan, gitu kan. Tapi kemudian yang keempat, bab keempat, Ramadan bulan Qiyamul Lail. Nah, salat malam, tarawih, ganjaran bagi orang yang salat tarawih itu bersama imam hingga salam, itu disebutkan oleh beliau. Tapi kalau misalnya perempuan lebih afdal sih di rumah salatnya. Tarawihnya kalau bisa di rumah. Tapi tidak apa-apa kalau mau di masjid. Baik, kemudian bab kelima, bulan Ramadan, bulan i'tikaf. Ini dari halaman 191 sampai 216. Ini banyak masalah i'tikaf disebutkan oleh beliau. Ya bisa dibaca juga di beberapa kitab fikih dan juga bisa di kitab-kitab beliau lainnya tentang puasa. Kemudian bab ke-6 Ramadan bulan perjuangan, dan di bab ke-6 ini spesialitinya adalah beliau menyebutkan sejarah. Nah, ini beliau menyebutkan sejarah Ramadan bulan perjuangan, kemenangan di perang Badar beliau sebut, kemenangan di Fathu Makkah, kemenangan di perang Hittin, di perang Ain Jalut, dan umat Islam adalah umat jihad. Nah, di sini beliau menyebutkan masalah jihad berkaitan dengan puasa, ya. Dan jenis sabar yang paling baik adalah puasa. Dan sabar itu bagian dari jihad, ya. Nah, juga di antara yang membuat berjuangnya kita di bulan Ramadan, berjuang untuk memperbanyak salat. Tarawih kan salat. Dan itu butuh perjuangan. Ya, apalagi baca imamnya panjang. Dan itu antum capek kerja baca imam panjang. Ya. Ada saya pernah di Madinah, ikhwan. Di tahun 1446, 45, 43. 1400 tahun 2022 atau 1443 apa 1444 berapa. Al-muhim di Ramadan ketika itu. Di awal Ramadan sih. 2023 kalau salah Pak ya, 2023 kalau salah. Al-muhim di situ ketika itu udah ke sana ke Madinah, dari Jeddah terus ke Madinah. Itu hari itu
capek sekali karena dari Indonesia. Maka langsung berhadapan dengan Maghrib Isya di Madinah. Udah capek banget itu. Maka tarawih. Tarawih sana kan biasa panjang. Ya. Itu ana sampai ngantuk lagi soal gini, bener ngantuk. Mana dingin pula. Kan lantainya dingin. Ana kedapatan bukan di karpet, di lantai. Bawa dingin. Soal gini, dingin kemudian hawanya kan dingin itu Madinah ketika. Subhanallah, dingin banget. Enak banget ini, tidur asik banget ini. Tarawih lama dirinya. Ya. Terus tiba-tiba saking udah ngantuknya sampai saya hampir jatuh dan saya nginjek kaki kiri saya, nginjek samping saya, kaki kanan dia gitu. Gitu. Lagi sholat, dia kaget kan, yang samping saya itu kaget. Selesai sholat, orang Indonesia alhamdulillah dia. Bukan jemaah saya, orang Indonesia. Bapak, maaf Pak, tadi saya injek Pak. Ya sama-sama alhamdulillah Bapak injek tadi. Anda bilang alhamdulillah tadi situ injek. Soalnya saya tadi ngantuk gitu. Ternyata kita berdua sama-sama ngantuk. Orang Padang dia, sama orang Padang. Akhirnya kenalan orang Padang. Alhamdulillah ada berkahnya juga, sama-sama ngantuk. Setelah itu insya Allah gak ngantuk. Habis itu gak ngantuk karena ada kisah seperti ini. Masalah hikmahnya besar ya. Nah itu kan butuh perjuangan. Tarawih butuh perjuangan. Kemudian juga memperbanyak baca Quran itu butuh perjuangan. Ya, sebagian orang ada yang ketika dia baca Quran langsung ngantuk dan berair matanya. Itu pernah kan Anda bahas di sini loh. Terakhir kita bahas di sini kajian apa ya? Kalau nggak salah tentang ain deh. Tentang ain kalau nggak salah. Itu kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Sebagian orang mengatakan bahwasanya, sebagian pakar mengatakan kalau ada seseorang dia tadi nggak ngantuk, tapi ketika dia baca Quran langsung tiba-tiba ngantuk, kemudian berair matanya dan nguap besar, tanda itu kata sebagian orang itu tanda-tanda dia terkena ain, maka banyak-banyak istighfar dan taubat. Ya, kena ain, ada orang yang hasad sama dia mungkin. Taib, itu perjuangan. Dan beliau menyebutkan juga bahwa saya di antara perjuangan dalam bulan Ramadan, perjuangan untuk banyak memberi bantuan. Dan antum tahu penulis rahimahullah, beliau adalah orang yang dermawan sebenarnya. Orang yang dermawan dan paling tidak suka minta-minta atau mempesonakan diri supaya dapat benefit dari orang lain. Beliau bukan orang yang seperti itu. Beliau orang yang banyak memberi bantuan, walaupun kita nggak tahu, hanya Allah Ta'ala yang tahu seberapa banyak beliau memberi bantuan pada orang lain. Wala uzaki 'ala Allahi ahada. Maka orang yang dia mengamalkan ilmunya kemudian menasehati orang mungkin kencang, tapi kena di kita. Kenapa? Karena dia mengamalkan, gitu loh. Dia mengamalkan dan kita nggak bisa menangkis karena ini orang mengamalkan apa yang dia ucapkan. Ya. Begitu. Makanya bisa dikatakan belum pernah ketemu dengan seorang ustadz, baik yang ustadz tua atau ustadz muda, yang berani dengan tegas untuk masalah ekonomi, masalah donasi, masalah apa itu, beliau paling tegas itu. Ustadz lain nggak bisa, jarang ustadz bisa gitu. Kenapa? Karena jarang yang seperti almarhum rahimahullah, jarang seperti beliau bisa betul-betul istighna anin nas gitu, apa ya, merasa nggak butuh sama orang gitu loh, melainkan banyak memberi. Wala uzaki 'ala Allahi ahada, Allah lebih tahu tentang beliau. Ya, maka hal-hal seperti ini kalau kita baca atau kita dengar nasihat beliau ngena. Kenapa? Nasihat ngena itu di antara kenapa nasihat seseorang bisa ngena? Kadang bukan karena bahasanya, tapi karena ada keberkahan yang Allah Ta'ala berikan di nasihat tersebut disebabkan orang ini mengamalkan apa yang dia ucapkan. Itu. Yang itu tidak didapat oleh pakar bahasa dan ahli retorika. Nggak dapat. Antum ketika lihat ada orang mengamalkan ilmunya, mengamalkan apa yang dinasihatin, ketika dinasihatin, antum menerima nasihat itu, walaupun pahit, walaupun ngeselin, tapi antum terima. Ya, yang mana pakar retorika sehebat apapun ahli bahasa membicarakan dengan seindah pun bahasa, belum tentu bisa menyamai bagaimana kita menerimanya. Jadi orang yang berkah
itu beda dengan orang yang pintar. Orang pintar bersilat lidah, ya itu. Tapi orang yang berkah, kadang cuma ngelihat doang, kita bisa tahu keberkahan amalan orang ini. Ngelihat, maksudnya orang itu ngeliatin doang gitu loh. Atau cuma kalimatnya sederhana, jangan kayak gitu. Kadang membekas di kita, padahal cuma gitu doang. Ada sesuatu yang Allah berikan yang tidak ada pada orang-orang yang pintar gitu loh. Jadi kepintaran itu bukan segalanya, tapi berkah apa enggak gitu loh. Berkah apa enggak, ya begitu. Tapi kemudian itu tadi perjuangan. Yang bab ketujuh, Ramadan bulan taubat dan maghfirah. Ramadan bulan taubat dan maghfirah. Maka di Ramadan ini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu terbuka sekali. Dan orang yang benar-benar bertaubat, orang yang sering bertaubat itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sering bersuci dan sering bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan yang sering bersuci. Dan beliau memiliki kitab Taubat Tugas Umur Hidup. Beliau memiliki kitab judulnya Taubat Tugas Umur Hidup. Bab ke-8, dan inilah yang paling spesial dari kitab ini, di bab ke-8, yaitu Ramadan bulan tarbiyah. Kita ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini walaupun usia udah berapa bahkan udah punya cucu, bahkan udah punya cicit, namanya kita hamba Allah itu perlu ditarbiyah. Perlu ditarbiyah, yaitu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir dan syariatnya. Dan di antara momentum tarbiyah Ramadan, juga di antara amalan tarbiyah puasa. Di antara momentum momentum tarbiyah Ramadan, dan di antara amalan tarbiyah puasa. Puasa Ramadan itu mendidik kita. Maksudnya momentum ini membuat kita terdidik. Puasa juga membuat kita terdidik. Maka beliau memfokuskan di bab ke-8 ini dengan fokus yang Masya Allah, yang sangat-sangat bagus. Pendidikan, tarbiyah. Bagi percetakan juga namanya percetakan media tarbiyah ya. Jadi pas banget ya, tarbiyah, pendidikan. Dan beliau menyebutkan kisaran 12 poin di pendidikan. Pertama, pendidikan untuk totalitas mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, totalitas. Karena kata Nabi SAW di hadis riwayat At-Tirmidzi, saat Nabi SAW menyampaikan tentang bulan Ramadan, beliau SAW bersabda, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Ada yang berseru, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari keburukan, kurangilah. Ya, jadi kita diminta untuk totalitas dalam menghadapi bulan Ramadan. Kemudian dikatakan Al-Ustadz Yazid rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya di antara bukti totalitas seseorang dalam mentaati perintah Allah adalah ketika mendengar perintah Allah langsung dilakukan. Ketika mendengar larangan dia tidak lakukan, tanpa menunggu mencari tahu hikmahnya apa. Langsung dia lakukan tanpa harus cari tahu hikmahnya apa sih ini baru saya mau lakukan. Enggak, langsung. Nah, itu namanya totalitas. Misal kalau kita waktu dulu disuruh sama orang tua misalnya. Waktu dulu kita disuruh orang tua disuruh beli minyak tanah misalnya. Bawa apa sih namanya yang ini, dirigen atau apa itu namanya. Nah, kita kan bawa tuh
Nah, misalnya kita disuruh, tong beli minyak tanah. Anak yang totalitas dengan anak yang ada maunya kan beda. Iya sih mau beli minyak tanah, tapi nanti kasih duit nggak gitu, kembalinya buat ini. Nah, itu masih nggak totalitas tuh. Tapi kalau anak yang totalitas, tong beli minyak tanah nih, langsung nggak nanya nggak apa, langsung ambil duit, ambil di regionnya, kemudian pergi dah. Ini namanya totalitas. Nah, hamba Allah yang totalitas kepada Allah Ta'ala itu nggak bertanya-tanya dulu. Kalau ditanya, kalau misalnya disuruh langsung. Nah, ini namanya totalitas. Nah, kita puasa apa sisi totalitasnya? Kita nggak peduli puasa ini mau sehat mau nggak sehat, nanti apa efeknya kesehatan atau enggak, itu bukan yang dimaksud dari kita. Yaitu ketika Allah Ta'ala perintahkan kutiba alaikumusiyam, langsung kita puasa. Itu langsung puasa. Ya, bukan kita cari dulu, nih saya mau puasa, tapi kira-kira ada nggak benefit yang saya dapat? Nah, nggak mikir gitu, udah nggak usah mikir gitu, langsung. Nah, jadi dalam syariat itu yang afdol paling totalitas hamba Allah adalah yang kalau mendengar perintah langsung berbuat, kalau mendengar larangan langsung berhenti, itu baru. Nah, totalitas juga kepada Allah Ta'ala ada di masa takdir. Takdir, misalnya takdir yang buruk misalnya, langsung terima sama apa yang Allah takdirkan. Nah, ini totalitas. Ya. Totalitas, langsung terima apa yang Allah takdirkan, dia nerima, ridho dengan apa yang Allah Ta'ala berikan padanya. Ini totalitas pada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian yang kedua, pendidikan untuk mendudukkan syahwat. Ya, pendidikan untuk menundukkan syahwat. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, setiap hari manusia itu didera oleh fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Fitnah syahwat apa? Fitnah syahwat adalah fitnah keduniaan. Seperti apa? Seperti harta, kedudukan, pujian, sanjungan, lawan jenis dan seterusnya. Sedangkan fitnah syubhat adalah fitnah tentang apa? Tentang penyimpangan. Penyimpangan, pemahaman, fitnah keyakinan, aliran, pemikiran menyimpang, penyimpangan. Nabi SAW menyebutkan, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnahnya umatku adalah harta. Beliau juga pernah bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Dan Ramadan merupakan pendidikan untuk menundukkan syahwat tersebut. Menundukkan syahwat tersebut. Nah, jadi aspek tarbiyah dari Ramadan ini adalah setiap hamba diharuskan untuk dapat mengontrol syahwatnya, baik syahwat perut, syahwat lidah, syahwat kemaluan. Iyalah. Karena lidah juga punya syahwatnya juga. Apa itu? Ghibah, namimah, mencela, atau niyahah, meratap lidah. Yaitu syahwat semua. Ya, orang kan ketika ghibah itu juga bersahwat dengan ghibahnya. Maksudnya ada keinginan dengan lidahnya itu. Sampai dibikin kompilasi video ibu-ibu yang apa ketika ghibah itu ekspresinya itu luar biasa. Karena apa? Ghibah itu, orang ketika ghibah, dia yang menghibah itu pasti ngerasa dirinya itu lebih baik di tema itu daripada orang yang dia ghibahi. Nah, itu ada syahwatnya guys, ada syahwatnya, maka harus dijaga. Ya. Bahkan dalam hal yang mubah sekalipun sebagian ulama menganjurkan untuk menahan diri, ya. Tadi terdidik, maka orang yang terdidik, terkontrol syahwatnya di bulan Ramadan itu sangat bagus. Emosi misalnya, itu juga berkaitan dengan syahwat. Ya, jadi kalau misalnya marah, ingat dia lagi puasa. Ingat lagi puasa. Kalau ada yang mancing dia marah, maka dia bilang kepada orang yang bikin dia terpancing, inni shaim, saya lagi puasa. Jangan pancing-pancing, saya lagi puasa. Jadi tahan. Jadi bisa lebih sabar. Kemudian yang ketiga, Ramadan merupakan pendidikan untuk berakhlak mulia dan mengendalikan emosi. Nah, kaitannya erat dengan yang tadi. Nabi SAW menyebutkan tentang ketika beliau ditanya tentang perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka itu apa? Maka beliau menjawab,
al-fam wal farj. Mulut dan kemaluan. Itu yang paling banyak membuat seseorang masuk neraka, mulut dan kemaluan. Maka Ramadan ini juga bisa mengontrol dua masalah di mulut, di lidah, dan juga masalah di kemaluan. Kata Nabi SAW, laisa siyamu minal akli wasyurb. Puasa bukan saja menahan diri dari makan dan minuman doang. Innamas siyamu minal laghwi warrafath. Melainkan puasa itu menahan diri dari perbuatan sia-sia dan kata-kata keji. Fa in sabbaka ahadun au jahila alaik. Kalau misalnya ada orang yang mencelamu atau melakukan tindakan bodoh terhadapmu, maka katakan inni saim, saya lagi puasa, ya. Begitu. Maka jangan banyak-banyak marah, jangan mudah marah terpancing di bulan Ramadan. Di saat puasa, dia lagi puasa. Energinya jangan terkuras dengan itu, emosinya jangan membuat dia terluap, karena itu bisa menyia-nyiakan puasanya dia. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, tarbiyah yang keempat, pendidikan untuk gemar berinfak di jalan Allah. Nah, ini momentum Ramadan. Pendidikan untuk banyak-banyak berinfak di jalan Allah. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi mu'min. Tidak akan pernah berkumpul kekikiran dan keimanan dalam hati seorang mukmin. Tidak akan pernah berkumpul syuh dan iman. Apa itu syuh? Sebagian ulama menafsirkan syuh itu adalah jam'ul mali nafsih, yaitu mengumpulkan harta buat benefit dirinya sendiri. Itu namanya syuh. Pikir buat diri sendiri. Dia ngumpulin duit buat diri sendiri, itu syuh namanya. Tidak berkumpul syuh dan iman di kalbu seorang mukmin. Tidak berkumpul sisi pengen ngumpulin buat diri sendiri. Istrinya nggak dapat, anaknya nggak dapat, pokoknya buat gua semuanya. Ini namanya syuh. Itu nggak berkumpul dengan keimanan di hati seorang mukmin. Dan Nabi SAW orang paling dermawan, ajwadun nas. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Maka coba kita banyak-banyak sedekah di bulan Ramadan. Dan juga termasuk misalnya kita di bulan Ramadan atau mungkin yang persiapan nanti mau pulang kampung, ya, yaitu menyimpan duit supaya nanti ketika pulang kampung bisa ngasih saudara, ngasih tetangga di akhir-akhir Ramadan, ngasih orang-orang yang butuh di kampung. Ini termasuk kebaikan. Ini termasuk tarbiyah buat diri kita. Sedekah itu adalah tarbiyah juga. Sedekah itu adalah tarbiyah. Karena kata Allah Azza wa Jalla, wa uhdiratil anfusus syuh. Wa uhdiratil anfusus syuh. Dan jiwa-jiwa itu akan dihadirkan dengan asyuh. Syuh itu adalah yaitu kepelitan. Nah, di sini dikatakan dalam surat An-Nisa, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz, atau suami bersikap tidak acuh, perempuan khawatir suaminya itu bakal bersikap nusyuz, yaitu suaminya bakal menzalimi dia atau bersikap tidak peduli sama dia, ya, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Wasulhu khair, dan perdamaian itu baik. Wa uhdiratil anfusus syuh, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Manusia itu menurut tabiatnya kikir. Ya. Itu manusia menurut tabiatnya kikir. Ya. Itu yang masih menikah tuh. Apalagi yang bercerai. Misalnya bercerai yang terjadi di banyak mana-mana, suami atau mantan suami tidak menafkahi anaknya lagi. Tidak menafkahi anaknya lagi. Atau kalaupun nafkahin minim sekali. Ini banyak terjadi.
Kenapa? Wa uhdiratil anfusis syuh. Wa uhdiratil anfusis syuh, yaitu manusia pada asalnya kikir. Bagaimana kekikirannya seorang suami atau bapak yang tidak mau menafkahi anaknya setelah perceraian? Yaitu karena merasa kalau saya kasih ini anak duit, maka pasti ibunya bakal makan tuh duit. Ya emang nggak boleh sih sebenarnya. Karena ibunya kan udah tidak terus apa gunanya cerai kalau ibunya masih terus apa yang cerai? Ibunya masih dinafkahin, anaknya masih ibunya nggak usah karena ibunya apa? Udah bukan istri lagi. Pengasuh itu tidak dapat nafkah. Ya. Tapi anak dinafkahin oleh suaminya, oleh bapak kandungnya, Tapi yang terjadi pada banyak perceraian rata-rata apa? Enggak. Kalaupun dinafkahi enggak terpenuhi, kecil sekali nisbatnya. Enggak cukup. Sehingga keluarga perempuan atau si mantan istri lah yang harus nafkahi anaknya. Tapi ada juga kasus yaitu dari keluarga perempuan atau perempuannya itu memblokir dan menutup akses bapaknya si anak ini sehingga nggak apa biar nggak usah dinafkahin, ya. Ya, dan kasus banyak lah, al-muhim, kasus banyak, beda-beda. Tapi yang rata-rata adalah syuh di sini, kepelitan itu banyak terjadi setelah terjadi perceraian. Yang semua itu akan dihadapkan di hadapan Allah nanti. Maka hati-hati sebenarnya, hati-hati deh masalah ini itu. Harus semua orang tuh ngelihat akhiratnya masing-masing gitu loh. Jangan cuma ngelihat dia benefitnya apa, dia rugi nggak. Jangan cuma lihat itu dunia sebenarnya, dunia. Tapi yang harus lebih dia lihat, nih nanti di akhirat tanggung jawabnya gimana kita, kan gitu. Nah, Ramadan ini kita melatih diri supaya bisa seperti orang-orang yang soleh dalam memberikan infak, sehingga dia tuh nggak memikirkan ini benefit saya dunia apa, nggak memikirkan kerugian saya gimana. Bukan itu yang dipikirkan, melainkan dipikirkan akhirat saya selamat atau enggak dengan infak ini. Nah gitu. Baik, kemudian yang kelima, pendidikan untuk menyatukan rasa senasib, saling berkasih sayang, persaudaraan. Di antara bentuk ikhwah ya, kata Nabi SAW, as-sawmu yawma yasumun nas, wal fitru yawma yuftirun nas. Puasa itu adalah hari manusia pada berpuasa semuanya. Dan hari Idul Fitri itu adalah hari manusia pada berhari raya. Nah ini menunjukkan bahwasanya kita yang afdol benar-benar mengikuti apa? Keputusan penguasa. Bagaimana penguasa memutuskan ini udah masuk Ramadan atau udah masuk Syawal misalnya, dua-duanya itu ikut dengan penguasa. Karena cuma penguasa doang yang bisa menghakimi banyaknya orang di negara ini untuk bisa berpuasa atau bisa berlebaran. Kalau kita mengikuti ormas misalnya atau apalah pokoknya ormas atau gerakan tertentu atau hilal ala cakung, nah gitu kan misalnya, kemudian beda sama perintah, gitu-gitu terus, mesti beda, itu repot sebenarnya, repot, subhanallah. Buat apa coba? Buat apa benefit akhirat kita kalau misal kita kayak gitu? Terus kita berselisih habis itu, udahlah, kalau bisa satu barisan. Cuma memang penguasa kita belum bisa setegas penguasa misalnya di Saudi Arabia, semua satu arah gitu misalnya. Tapi sekarang memang masih dibebaskan, ormas berijtihad silahkan, individu fulan berijtihad silahkan, sampai aliran tertentu ada yang berapa hari sebelumnya udah puasa duluan atau udah lebaran duluan, ada. Subhanallah. Ya semoga Allah memberikan hidayah dan juga memberikan taufik serta bimbingan kepada walil amri kita untuk menjadi lebih afdal lagi daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian ke-6, atau sebelumnya ada hadis Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih. Barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti apa yang diraih oleh orang yang berpuasa tersebut. Yaitu makanan apa? Iftar. Fattara, makanan iftar. Kalau itu makanan iftar, berarti makanan buka puasa. Bukan makan berat Pak, makanan buka puasa. Ini harus perlu diingat. Sebenarnya orang udah kasih nasi box, biar kita mengamalkan hadis ini. Nasi box itu bukan makanan iftar. Bisa aja nasi box ini dimakan buat sahur, ya bagus sih. Tapi bukan iftar, ya. Maka hadis ini kan tentang man fattara shaiman, barang siapa mengiftarkan orang yang berpuasa, yaitu kasih makanan buat dia buka puasa. Kayak misalnya di pinggir jalan, misal contoh, salah satu contoh dari banyak sekali contoh. Kadang di bulan puasa ada orang-orang yang nunggu di pinggir jalan ngasih makanan ringan. Gojek lewat dikasih, ini lewat dikasih.
Tanpa mereka nanya, puasa enggak mau bertanya, puasa, semua puasa insyaallah. Ya dikasih. Nanti mereka buka di tempat lain. Ah itu termasuk situ. Termasuk juga misalnya di masjid, naruh makan di masjid, asal jangan kebanyakan. Takutnya banyak mubazir soalnya. Naruh makan masjid, ini buat yang iftar di masjid. Nah ini termasuk juga kepala keluarga yang membelikan atau istrinya membelikan makanan buat pada buka puasa di rumah. Termasuk ini. Maka sebenarnya bapak-bapak itu pahalanya banyak Pak. Ibu-ibu juga pahalanya banyak gitu lah. Apalagi pasukannya banyak, anaknya banyak, bererot gitu kan. Kemudian habis itu dikasih semua makanan ya buat buka puasa oleh sang ibu. Masya Allah. Itu pahalanya banyak. Apalagi kalau anak-anaknya ternyata di hari-hari puasanya itu banyak baca Quran. Nah itu Masya Allah, nikmat banget. Tapi kemudian yang keenam, pendidikan untuk bisa merasakan derita dan kesulitan orang lain. Saya berkali-kali mengingatkan di khutbah Jumat terutama, karena banyak kaum muslimin ketika itu, tentang Ramadan. Kita itu, terutama ibu-ibu nih, kan di Jumatan tuh biasanya bapak-bapak. Bapak sekalian rahimakumullah, ini coba ingatkan istri-istri. Biasanya para istri itu mereka sejak sebelum datang Ramadan sudah order baju, sudah order gamis. Bukankah begitu ummahat? Ya. Buat apa? Buat lebaran. Udah minta sama suami sejak Rajab, bahkan sejak kapan tahu bulan. Kalau dulu salaf 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa minta semoga supaya disampaikan ke Ramadan buat ibadah. Sekarang ummahat 6 bulan sebelum Ramadan udah buka Shopee, udah buka Instagram ini, buka toko ini, buka toko itu untuk mencari brand-brand gamis yang paling top. Dan udah betul-betul siap-siap nih. Wah ini incerannya nih. Dicari tahu bahannya gimana. Udah riset apa? Riset gamis. Nanti pas 4 bulan menjelang Ramadan atau 3 bulan mulai digelitikin suaminya. Oh, ini bagus nih bang ya. Bagus aja ya namanya gamis. Berapa harganya? Astagfirullah, harganya segitu ya Allah. Berapa? 700, 800, 900, 1 juta. Oke, bagus ya. Bang ini biar seragaman nanti anak kita juga beliin gamis yang ini bahannya sama ya. Berapa habis? 3 juta buat dia sama anak-anak doang. Ya. Suaminya pakai baju apa? Pakai baju koko 4 tahun lalu. Tapi istri sama anak-anaknya pakai baju baru, alhamdulillah. Tapi ini ya, innalillah, ya, beda. Suaminya beda sendiri, ya. Ditanya sama mertua, "Ya, kok nggak kompak? Ini istri sama anak pada kompak semua, bapaknya nggak." Diem aja bapaknya. Pada nggak tahu apa kalau itu duit saya semua gitu kan. Nah kayak gitu. Nah sekarang kita nasihati istri-istri seperti ini nih. Iya itu bagian dari dunia. Itu mubah, boleh. Selama tidak israf, tidak berlebihan dan ada uangnya boleh, silakan. Tetapi merupakan kesalahan ketika preparation menuju Ramadan itu di materi seperti ini. Salah. Mana cita-citanya untuk makin memperdekatkan diri pada Allah, makin banyak baca Quran, persiapan untuk ilmu syar'i. Itu yang lebih harusnya. Maka ingatin tuh, suami harus berani. Kamu ini giliran baju aja cepet banget gercep kamu. Giliran coba ilmu kamu. Coba baca Qurannya benerin dulu. Nanti kok kamu udah khatam baru bakal kita kasih. Nah coba gituin. Tapi itu pendidikan yang kadang gak mendidik juga. Karena akhirnya khataman supaya dapat gamis. Ya serba salah juga ya. Ya al-muhim lah. Yang ini lebih baik lah daripada gak sama sekali. Ya. Tapi ini yang harus dikasih tahu tuh ke para istri, ya. Harus seragam lah. Ini kan perempuan gitu. Ajaib, perempuan itu makhluk ajaib yang kadang-kadang ini harus seragam loh. Baju anak-anak diseragamin sama emaknya. Semua harus gitu tuh. Nanti ketika lebaran seragam semua tuh bapaknya. Coba bapak-bapak pada mikir gitu gak kira-kira Pak? Hah? Selama hidup kayak gitu gak pikiran kita? Beda gak? Mana bodoh sama kita pakai baju gitu kan? Mau pak seragam lah, mau enggak? Ntar kalau kita gak seragam dibully sama anak sama istri. Idih bapak gak seragam, ini beda sendiri bapak. Mertua ngebully, orang tua ngebully. Dulu saya sebelum nikah ditanya kapan nikah, dibully terus. Sekarang udah nikah tetap aja kena bulian gara-gara gak seragaman dengan anak istri ya. Subhanallah. Padahal kan ini kan
Hari kemenangan di sini kan bukan seragaman kayak gini. Kemenangan lah kita tuh udah berhasil belum Ramadan kita itu gitu loh. Jadi jangan ya matre sih matre, cuman jangan gitu-gitu amat gitu loh. Ya, diperbaiki lagi para umat sekalian ya. Kalau memang betul-betul bacaannya benar, amalnya soleh, banyak berbakti sama suami, terus amal solehnya di Ramadan ditingkatkan, itu ada rezekinya deh buat kayak gitu-gituan. Ada rezekinya insyaallah ya. Kemudian tapi ya suami juga baiknya juga jangan terlalu bakhil, tetap toleran lah dalam masalah ini karena bagaimanapun ini kan untuk kebahagiaan bersama-sama ya. Kemudian yang 7, pendidikan untuk ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah tujuan dari puasa. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, tujuannya adalah apa? Bertakwa. Puasa tujuannya bertakwa. Dan itu kelihatan setelah selesai Ramadan. Kelihatan kayak orang baru pergi haji. Kalau haji benar, itu kelihatan habis pergi haji. Nah, puasa juga gitu. Nanti Syawalnya kelihatan ini orang bagus enggak? Makin bacaannya makin bagus enggak? Kemudian juga kadang kelihatan dia apa? Kadang kelihatan di keberkahan yang ada pada hidupnya, rezekinya bertambah, hidupnya lebih tenang. Karena dia bertakwa ketika Ramadannya, permasalahan-permasalahan kehidupannya itu resolve atau apa ya bahasa Indonesia. Permasalahan kehidupannya itu terangkat dengan baik, dengan indah, dengan sempurna. Karena kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa maka akan Allah Taala berikan apa? Jalan keluar buat dia. Terus rezekinya bertambah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena apa? Karena dia telah mendapatkan predikat ketakwaan di puasanya. Ya begitu. Kalaupun dia punya musuh, ada orang yang musuhin dia, ada orang yang benci sama dia. Kalau dia bertakwa, itu orang-orang itu enggak bakal memberikan madarat buat dia. Apa kata Allah di surat Ali Imran? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau misalnya kalian bersabar, kan puasa sabar, bertakwa, puasa kan supaya bertakwa, maka niscaya makar mereka tidak akan menyusahkan kalian sedikit pun, enggak bakal nyusahin. Itu bagi yang punya musuh ya. Kedelapan, pendidikan untuk ikhlas dalam beramal. Pendidikan untuk ikhlas dalam beramal. Ya, puasa itu kan memang harus ikhlas dan juga kesempatan ikhlasnya lebih besar karena Ramadan nggak ada yang bisa kita pamerin. Kita mau pamer pada orang-orang, saya puasa Ramadan loh. Ya semua orang puasa Ramadan. Apa yang mau dipamerin sama aja. Ya, situ puasa nggak? Saya puasa loh. Anak kecil aja nggak gitu-gitu amat, gitu kan? Nggak ada riya di sini. Semua orang puasa. Maka ini menunjukkan latihan supaya kita ikhlas. Sampai kita tidak berbuka kecuali di waktunya. Ya, jadi tulus lillahi ta'ala. Kalau nggak ikhlas kan kita kadang-kadang bisa aja nilep-nilep sesuatu gitu. Taib. Itu yang ke-8. Ke-9, pendidikan untuk selalu merasa malu pada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang puasa malu ketika dia ketahuan muka. Ya, tapi pasti ketahuan sama Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia orang puasa nih, lapar banget, agak tergoda sih dengan makanan, tapi dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya. Dia itu melatih diri untuk malu. Kemudian tarbiyah berikutnya yang 10, tarbiyah pendidikan untuk merasa takut pada Allah. Mirip dengan rasa malu tadi. Kalau dia misalnya mau buka puasa, diam-diam di siang hari nggak takut sama Allah, dia takut langsung sama Allah. Yang ajaibnya sekarang malu dan takut ya, itu hilang di warkop-warkop dan warteg-warteg. Ya. Itu ada singgung masalah ini di mana? Di khutbah Jumat. Karena di khutbah Jumat kadang ada di kantor-kantor banyak pekerja-pekerja itu. Warkop-warkop itu tetap buka tapi mereka pakai hijab. Udah kayak masjid apa gitu pakai hijab gitu. Biasanya nggak pakai cadar, sekarang dicadarin. Pakai hijab, ditutup tuh bagian pintunya tuh ya. Itu ya pakai tirai apa gitu, pakai kain apa gitu. Ya, itu kalau antum datang, masuk itu. Antum akan dapatkan banyak orang di dalam itu, lagi ngepul semua. Lagi ngebul tuh. Ini kabut, tapi kok kabutnya
panas ya, bukan dingin gitu kan. Nah, itu mereka rata-rata dari mana? Bukan orang sekitar, yakin deh. Bukan orang sekitar. Orang dari kelurahan lain, dari mana-mana. Nggak ada orang sekitar situ makan, ngemi, ngerokok, ngopi di situ. Nggak ada. Karena apa? Ketahuan, malu lah. Rata-rata orang-orang jauh. Orang-orang jauh. Ya, supaya nggak ketahuan sama keluarganya, nggak ketahuan sama orang-orang yang terdekat ya. Bahwasanya mereka ini nggak puasa. Itu banyak tuh. Ya. Bahkan bisa dikatakan Allah alam, karena anak kalau Ramadan anak kadang-kadang memang ngeliatin tuh warteg-warteg, warkop-warkop. Itu kok motor lebih banyak kayak biasanya gitu. Biasanya dulu Ramadan nggak gini-gini amat. Ini kok pas Ramadan ada motor banyak di sini. Di warteg itu ada motor banyak di situ. Ya. Nah, ngumpul pada situ tuh. Itu kok digerebek, pada malu semua. Kecuali yang gerebek juga pengen ikutan. Nah, itu baru satu grup dah. Tapi kalau yang masuk pakai jenggot, celana cingkrang, yakin mereka gelagapan, itu yakin. Ya. Nah, karena apa? Mereka tahu mereka salah. Enggak malu sama Allah. Tapi malu dengan hijab itu, malu sama apa? Orang-orang, tapi enggak malu sama Allah, subhanallah. Kalau dibilang, maklum Ustaz, mereka kan musafir. Musafir kok seabrek-abrek. Ya kan? Kok tiba-tiba musafir di bulan Ramadan? Biasanya enggak ada musafir kayak gitu. Ya gitu. Nah, 11. Pendidikan untuk selalu bermuhasabah, ngaca. Bulan Ramadan, puasa, kita banyak-banyak ngaca. Banyak-banyak melihat diri kita, banyak kekurangan. Banyak kekurangan baik fisik, akhlak, amalan juga banyak kurang. Ilmu apalagi banyak kurang. Maka coba seseorang ketika dia berpuasa, dia melihat dirinya dengan cermin yang menunjukkan kekurangannya. Kata Maimun bin Mihran, inna taqiyya ashaddu muhasabatan li nafsihi min sultanin 'asin wa min syarikin syahih. Sesungguhnya orang bertakwa itu begitu ketat mengoreksi dirinya sendiri dibandingkan seorang penguasa penindas yang suka mengoreksi rakyatnya, juga dibandingkan rekan bisnis yang bakhil yang suka mengoreksi teman-temannya, teman bisnisnya. Dan yang terakhir, pendidikan terhadap anak-anak. Pendidikan Ramadan, puasa, tarbiyah terhadap anak-anak. Kita didik anak-anak, ya, karena kita adalah kepala keluarga dan ibu-ibu pendidik untuk anak-anak. Dan Ramadan ini momentum yang sangat bagus untuk mendidik anak-anak, bangun lebih awal, ya, disiplin, buka puasa. Kemudian juga didik anak-anak yang kata Nabi SAW, Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Bacalah bismillah pas memakan, kemudian pakai tangan kanan pas makan, dan makanlah yang terdekat saja. Karena pas lagi buka puasa misalnya masjid, itu anak-anak kadang-kadang ambil caplok yang jauh-jauh tuh. Maka didik anak supaya ambil yang dekat aja. Didik anak supaya makan jangan nyiplak. Kalau bahasa kita nyiplak gitu, apa? Jangan kayak gitu. Kemudian didik anak supaya, dan banyak pendidikan yang bisa kita lakukan di depan masyarakat gitu loh. Ya, sehingga anak kita itu merupakan anak yang nanti terdidik sampai tuanya, sampai gedenya, terdidik punya sikap yang benar ketika makan di tengah orang-orang. Karena ternyata masalah makan itu juga orang kan ngelihat. Tuh orang lah makannya nyiplak terus kayak kuli bangun blok-blok. Ya, sebagian anak makannya kayak gini. Tuh, makannya kayak gini, digenggam kayak gini. Orang kan mikirnya ini kayak diajarin kemaruk nih sama orang tuanya. Kan gitu mikirnya orang-orang. Tapi coba diajarin makan dengan benar, karena orang akan melihat pendidikan, melihat seorang anak. Ketika orang-orang melihat suatu anak itu, orang melihat anak itu, melihat orang tuanya melalui anak itu. Melihat orang tuanya melalui anak itu. Kelihatan di anak itu, ini orang tua yang dididik apa enggak? Itu kelihatan. Begitu. Semoga Allah Ta'ala menjadikan anak-anak kita semua terdidik dengan baik, dengan akhlak yang baik, akidah yang benar. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukup sampai sini insyaallah jemaah sekalian, karena Anda juga harus pergi setelah ini. Ya, jadi materi kita cukup sampai situ. Ada pertanyaan nggak Pak? Itu ada soal. Ya, silakan. Dari Umahat, apakah ada pertanyaan? Emang bisa pakai speaker mereka? Oh, bisa pakai speaker. Oh. Oke, dari kertas dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, doa untuk orang yang memberi makan yang Ustaz jelaskan tadi dibacakan dengan jelas di depan orang tersebut,
atau kita baca secara sir setelah makan? Mohon penjelasannya. Kedua-duanya sama. Mau dia hadis tersebut nggak disebutkan di depan orangnya langsung atau secara siri, itu semua bebas. Berbeda dengan kalau Nabi SAW mengatakan barang siapa yang memberimu kebaikan maka fakafi'uh, maka balaslah kebaikan dia. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, kata Nabi SAW, barang siapa yang ada orang yang memberimu kebaikan maka ganjarilah dengan hal yang semisal. Kalau belum enggak ada hal yang semisal, maka katakanlah padanya jazakallah khaira. Fa innahu qad kafa'ah. Maka kalau mengucapkan jazakallah khaira itu sudah mencukupi. Nah, ini mengucapkannya berarti kan Rasulullah suruh di depan orang yang jazakallah khaira, ada mukhatabnya, ada orang keduanya yang disebut jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan engkau. Tapi kalau yang tadi Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani, ini kan beda modelnya. Ya Allah, berikanlah makanan pada orang yang memberiku makan dan berilah minuman pada orang yang memberiku minuman. Ini kan enggak ya Allah berilah, ya Allah atau mengatakan semoga Allah berikan engkau minuman. Enggak gitu lafalnya. Sehingga ini bisa di depan orangnya, bisa juga enggak di depan orangnya secara siri. Kalau di depan orangnya pasti ngaminin, padahal enggak tahu artinya apa. Ya, kita misal dikasih donat misalnya, Masya Allah, jazakallah khairah, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani, kata dia amin sampai kayak gini, ya kan? Emang tahu nggak tadi artinya apa? Nggak tahu, pokoknya gue amin aja lah, pasti baik gitu, benar baik sih. Nah, ini boleh di depan orang itu walaupun dia nggak tahu. Nah, kemudian kalau misalnya tanpa semua tahu dia, kita cukup jazakallah khairah, terus kemudian kita balik ke rumah, kita makan donat itu, terus kita doain Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani, itu juga udah mencukupi insyaallah. Karena inti dari doa ini adalah yang penting mendoakan dia dengan doa ini, bukan harus di depan orangnya. Karena di depan orangnya juga dia juga nggak ngerti juga kita membaca apa gitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, Mbak. Tanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bedahan kitab Yesus yang sudah diuraikan tadi, yaitu dalam bab pertama disebutkan bahwa Ramadan itu adalah bulan mulia. Bab pertama, kemuliaan ini ditandai dengan karena pada bulan Ramadan ini turun Al-Quran, sehingga kita dianjurkan untuk senantiasa banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, untuk membaca Al-Quran itu tentu banyak caranya deh. Bisa melalui mushaf dan juga tentu bisa melalui aplikasi, karena ini aplikasi ini bisa kita baca dimanapun kita berada. Betul. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah nilai pahala membaca melalui aplikasi HP ini itu nilai pahalanya sama dengan kita membaca dengan mushaf? Dan apakah kalau mushaf itu kita itu diharuskan untuk berwudu? Oh ya, maka di HP ini apakah tanpa berwudu boleh kita baca, dan apakah nilainya pahalanya juga sama seperti membaca mushaf? Itu yang pertama. Yang kedua tentang tarbiyah tadi di dalam bab ke-8, yaitu dalam poin 3, bahwa berpuasa bukan sekedar kita menahan makan dan minum, tapi segala anggota tubuh kita ini perlu kita puasakan. Ya, mulut kita, anggota tangan kita perlu kita kendalikan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan kami, di luar hal-hal yang mengendalikan anggota tubuh ini, mungkin ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nilai puasa kita itu tidak hilang. Sebab kalau kita kita berdusta dan lain sebagainya, itu kan puasa kita tuh sah, tetap nilai pahalanya itu hilang. Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana tuntunan atau menjadi pedoman kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak dilarang Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai puasa kita itu tidak hilang dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pertanyaan pertama tadi, nanti tolong ingatkan yang kedua Pak ya. Yang pertama tadi tentang masalah membaca melalui mushaf. Apakah membaca dengan mushaf cetak itu pahalanya sama dengan membaca melalui mushaf elektronik seperti aplikasi di handphone? Nah, sekarang saya akan sebutkan ada 3 macam. Pertama, mushaf cetak. Kedua, mushaf elektronik, virtual elektronik, dan yang ketiga Al-Quran terjemahan. Itu 3 yang akan kita bahas. Mushaf cetak, maka ini hukumnya hukum mushaf. Kalau menyentuhnya wajib dalam keadaan suci. Membacanya sama seperti membaca Al-Quran, dan Nabi SAW menyatakan Iqra' fil mushaf, yaitu bacalah di mushaf, yaitu mushaf cetak, yaitu mushaf yang tertulis secara fisik ini ya, taib. Maka ini wajib dalam keadaan suci. Kalau dia enggak suci, artinya dia berhadas kecil ya, atau berhadas besar bagi perempuan haid dan nifas, maka kalau menyentuhnya wajib dengan perantara. Menyentuhnya wajib dengan perantara. Nah, kalau perantara itu tisu silakan, sarung tangan silakan, atau biasanya ibu-ibu atau perempuan punya mushaf cetak dan dibungkus dengan apa sih, saya nggak tahu namanya, dengan kain, bukan kain, apa sih namanya ya, cover yang tebal, apa tuh cover yang tebal itu, saya nggak tahu nyebutnya apa, pokoknya halus, ada hiasannya, ada lace-nya, ada hiasan-hiasannya itu. Jadi dia bukan bagian dari mushaf sebenarnya, ya, tapi dia udah ditambahin nama cover. Maka cover ini wallahu alam bukan bagian dari mushaf sehingga dia boleh menyentuhnya. Jadi kalau mushaf cetak ya, Al-Quran cetak itu harus dalam keadaan suci. Ya. Dalilnya la yamussuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Menurut sebagian ulama di antara tafsirnya adalah suci dari hadas manapun, besar atau kecil. Tapi yang junub itu tidak boleh menyentuh mushaf secara total dan tidak boleh membaca Al-Quran ketika junub, dengan mandi dulu baru baca Quran dalam rangka tilawah. Baik, kemudian yang kedua, mushaf elektronik. Kalau mushaf elektronik ini mutlak semua orang boleh memegangnya. Karena hakikatnya dia bukanlah sesuatu yang sifatnya pakem seperti mushaf cetak yang tidak bisa berubah. Ya, ini bisa dialih-alihkan dan bisa diganti aplikasi lain atau screen-nya bisa diubah. Maka ini tidak disyaratkan bersuci. Pahala baca mushaf cetak dan mushaf ini sama semuanya. Dari segi pahala 1 huruf 10 minimal pahala. Sama tanpa kecuali. Sama seperti orang yang tanpa mushaf pun bacanya sama. Pahalanya. Itu dari segi huruf per huruf. Adapun dari segi pahala kedalaman hatinya itu dikembalikan kepada individu masing-masing, ilmunya atau mungkin nuansanya atau apa itu beda-beda. Kemudian yang ketiga, Al-Quran terjemahan. Al-Quran terjemahan bukan mushaf. Al-Quran terjemahan hukumnya bukan hukum mushaf sehingga membacanya dia memegang walaupun berhadas boleh. Itu kalau Al-Quran terjemahan. Kenapa begitu? Karena huruf non Al-Quran yang ada di Al-Quran terjemahan itu lebih dominan dibandingkan lafal asli Al-Qurannya. Iya, karena terjemahan Indonesia kan lebih banyak lafal Indonesianya dibandingkan Arabnya, dibandingkan asli Al-Qurannya. Belum lagi ditambah asbabun nuzul, tafsirnya dan seterusnya. Maka ini bukan mushaf, hukumnya bukan hukum mushaf. Bacanya apakah satu pahala juga dengan baca mushaf elektronik dan cetak? Iya, sama. Karena kan ini dibaca Al-Quran juga, maka sama dari segi pahala. Tapi dari segi hukum fikih, pemegangannya itu yang berbeda-beda. Begitu Pak ya. Kemudian yang kedua saya lupa. Yang kedua apa tadi? Oke. Puasa memang kata Nabi tidak sekadar menahan diri makan minum, melainkan dia juga menahan masalah lisan dan seterusnya. Maka kita harus tahu namanya ada muftirat. Pertama kita harus punya ilmu, ada namanya muftirat. Muftirat yaitu hal yang membatalkan puasa secara fikih, dan juga ada yang namanya sesuatu yang mengurangi atau menafikan pahalanya.
Ya, ini dua hal yang berbeda. Yang satu bahasan fikih, yang satu bahasan tazkiyatun nufus dan tauhid. Kalau bahasan fikih kaitannya dengan keabsahan amalan atau tidaknya. Nah, pembatalnya itu kan tadi kita sebutkan, yaitu makan dan minum, atau semakna dengan makan dan minum. Kemudian jima' dan yang semakna dengan jima'. Kemudian muntah dengan sengaja, ini pembatal secara fikih. Tapi ada pembatal secara maknawi. Yang ini bukan membatalkan keabsahan amalan, tapi membatalkan pahala atau menguranginya. Nah, ini kaitannya nanti dengan tauhid, dengan akhlak, ya itu menyeluruh. Tauhid misalnya ketika dia lagi puasa, dia tauhidnya imannya kurang misalnya, sehingga akhlaknya jadi buruk atau gimana, dia melakukan tindakan kejahilan atau kejahatan atau lisannya begini begitu, itu berefek pada tingkatan iman. Tapi apakah batal puasanya secara sah fikih? Enggak batal. Orang yang suka ghibah walaupun puasa, sah amalan fikih puasanya, tapi boleh jadi pahalanya gugur, bahkan dosa. Begitu. Sama kayak orang yang sholat. Orang yang sholat menunaikan kewajiban sholat, tapi pikirannya melayang ke pasar misalnya. Dia sah sholatnya enggak? Sah sholatnya karena dia menunaikan kewajiban dan rukun sholat. Tapi secara pahala boleh jadi enggak ada. Enggak ada, boleh jadi enggak ada pahalanya. Bahkan bisa jadi dosa kalau dia pikiran jorok, misalnya lagi sholat pikiran jorok begitu misalnya. Begitu Pak ya. Ini saya jawab segitu aja Pak ya, karena saya udah agak kepikiran nih sekarang. Sekarang pikirannya bukan pasar. Saya harus pergi sekarang, mohon maaf ya. Karena memang juga sampai jam 11. Jazakumullah khair jaza atas undangannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah jadikan Ramadan kita Ramadan yang lebih baik. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.